Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul lagi di mata pelajaran PKN yang di pertemuan sebelumnya sudah disampaikan bagaimana hak asasi manusia itu bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Saya bisa minta tolong ke ketua kelas untuk memimpin doa agar kita dapat dilancarkan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di hari ini. Mas. Oke, sebelum mulai pelajaran, baiknya kita semua baca surah terlebih dahulu sebagai masing-masing kiraat. Oke. Hari ini kita akan belajar pengenalan konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Di isu-isu yang sedang terjadi hari ini, kira-kira apa yang bisa kita tahu gitu, atau contoh apa gitu, hal yang berkaitan ada singgungannya dengan konstitusi? Ada yang tahu? Bisa kita lihat foto yang di atas ini. Apakah terlihat Bapak Wakil Presiden kita? Ya, 2 tahun lalu ada polemik di pemilu untuk mengubah konstitusi, benar? Oke, itu salah satunya contohnya. Konstitusi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu constitutio, yang berarti ketetapan atau dasar. Dalam konteks negara kita, negara hukum, konstitusi itu seperangkat aturan dasar yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat serta organisasi kekuasaan negara. Konstitusi itu yang punya aturan atau SOP lah kalau kita di dalam organisasi itu. Jenis konstitusi ada 2, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Yang tidak tertulis namanya konvensi. Ada yang bisa kasih contoh yang tertulis apa dan tidak tertulis apa? Coba. Oke, Andika. Undang-undang. Undang-undang. Bagus, itu yang tertulis. Buat yang tidak tertulis? Apa? Norma adat. Apa? Norma adat. Ya, norma adat dan tradisi ya. Kita lihat sini. Dalam peta Indonesia atau pemikiran kita yang sedang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, konstitusi yang ada di Indonesia itu berupa Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimana ini merupakan konstitusi tertulis dan di setiap negara pasti punya konstitusi masing-masing. Untuk di Undang-Undang Dasar 1945, di sini saya akan jelaskan dulu bagaimana sejarah terjadinya UUD 1945. Pada 7 Agustus 1945, BPU PKI telah dibubarkan dan dibuat Panitia Penyelenggara Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia pertama kali memiliki konstitusinya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang diresmikan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Selanjutnya, pada 1949 telah dilakukan Konvensi Meja Bundar, yang dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia akhirnya berubah menjadi Republik Indonesia Serikat pada 23 Agustus sampai 2 November 1949, dan itu berjalan hanya sekitar 6 bulan. Pada 19 Mei 1950, akhirnya Bapak pimpinan NIS Republik Indonesia Serikat mengumpulkan para pimpinan-pimpinan negara yang dihadiri oleh negara Sumatera Selatan, negara Sumatera Timur, negara Pasundan, dan negara Indonesia Timur, yang meminta untuk Republik Indonesia Serikat dijadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali seperti dasarnya di 1945. Akhirnya pada 20 Juli 1950 dibuatlah Panitia Penyelenggara Undang-Undang Dasar sementara yang akhirnya disahkan pada tanggal 15 Agustus 1950, yang sudah jalan Undang-Undang Dasar sementara ini hingga 5 Juli 1959, yang akhirnya Bapak Insinyur Soekarno kembalikan Undang-Undang Dasar sementara ini ke Undang-Undang Dasar 1945, dan runtuhlah kepemimpinan Insinyur Soekarno dan
muncullah Orde Baru. Selama 32 tahun, Undang-Undang Dasar kita, Konstitusi Negara Republik Indonesia, tidak berubah sama sekali hingga Reformasi 1998 yang menurunkan Bapak Soeharto, dan barulah pada 19 Oktober 1999 pertama kalinya dalam sejarah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemenkan. Kemudian lanjut pada 18 Agustus tahun 2000 amandemen yang kedua. 10 November tahun 2001 amandemen ketiga, dan akhirnya yang terakhir pada 10 Agustus 2002. Tujuan Undang-Undang Dasar kita yang saat ini, yang dari 2002, dari 1945 sampai terakhir diamandemenkan pada 2002, itu ada 4. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini ada di Undang-Undang Dasar kita. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Apakah Indonesia sudah menjalankan 4 tujuan negaranya? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan kata tentara, boleh. Memajukan kesejahteraan umum dengan bansos, ada Menteri Sosial, MBG, ya mungkin termasuk ya. Nah, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan gratis, semua sekolah negeri sudah gratis. Kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia, BOP, ya itu bisa termasuk. Boleh. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi. Siapapun yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945 akan terkena hukum. Kemudian sebagai pedoman penyelenggara negara, sebagai jaminan hak dan kewajiban warga negara. Pasal 27 sampai 24, yang dimana itu mencakup pasal 27 hak dan kewajiban warga negara, pasal 28 sampai 28A sampai 28J hak asasi manusia, pasal 29 agama, pasal 30 bela negara, pasal 31 dan 32 pendidikan dan kebudayaan, pasal 33 dan 34 ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sekarang kita dibagi 6 kelompok untuk memberikan masing-masing kelompok itu satu contoh dari masing-masing pembagian ini. Untuk pembagiannya dari Mas Almas sampai Mbak Katarina itu kelompok 1, dari Mbak Ovinda sampai Mbak Tania itu kelompok 2, terus belakangnya kelompok 3, ini sampai ke belakang kelompok 4, dari Vida sampai Puspa kelompok 5, kemudian yang belakang kelompok 6. Oke, semua? Udah diskusi? Udah. Oke. Untuk kelompok 1 bisa dijelaskan? Saya bagian pasal 28 sampai 28J, Ya. manusia. Kalau kita ngambil sampai itu, kalau melanggar aturan lalu lintas, Ya. semua orang itu secara hukum sama boleh itu polisi, pejabat. Kalau melanggar lalu lintas, dia akan dihukum dengan aturan lalu lintas. Oke, bagus sekali kelompok 1. Kelompok 2. Contohnya? Oh iya. Masih ada yang ledekin nggak kalau lagi sholat? Iya. Nggak ada ya? Oh masih, berarti belum masuk ya. Ya bagus, kelompok 2 tepuk tangan. Oke, untuk kelompok 3. Bela negara sih Pak. Ya. Contohnya kalau ikut bela negara itu kami itu ikut upacara bendera dengan tertib dan
malam-malam. Kalau ada maling itu dikejar gitu ya. Itu salah satu bela negara. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4. Kalau kelompok kita ambil yang pendidikan dan kebudayaan Pak, di pasal 31 dan 32. Dan sini itu kita bisa, kita mendapatkan pendidikan dan juga bisa melestarikan budaya. Untuk contohnya sendiri itu semua anak di Indonesia itu berhak mendapatkan haknya untuk bersekolah, dan juga contohnya yang lain itu kita bisa ikut melestarikan budaya daerah seperti tari tradisional. Oke, bagus. Boleh tepuk tangan. Kelompok 5. Ya. Ya, betul sekali. Boleh tepuk tangan. Buat yang terakhir, kelompok 6. Oke, Pak. Kelompok 6 mau memilih pasal 33 dan 34 Pak tentang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Jadi pasal ini mengatur tentang kesejahteraan rakyat. Contohnya negara menyediakan bansos bagi masyarakat yang kurang mampu. Lalu juga negara mengelola sumber daya alam untuk kepentingan bersama Pak, misalkan listrik dan air. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Oke, dari pelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwasanya kita secara garis besar sudah berada pada jalur Undang-Undang Dasar atau sesuai dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia yang berlaku. Dan harapannya kita sebagai warga negara juga turut andil untuk membantu negara kita, membantu sesama rakyat Indonesia untuk menegakkan konstitusi yang ada di negara Republik Indonesia. Walaupun nantinya ada yang menyelewengkan, itu juga salah satu hak dan kewajiban kita untuk membela, menyuarakan hal yang benar gitu ya, hal yang sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan di pelajaran hari ini, karena bel sudah berbunyi dan kita harus segera berpisah. Boleh ketua kelas ditutup dengan berdoa. Oke, terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Saya harap bisa bermanfaat ilmu yang saya bagikan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.